guna melakukan kegiatan X the Expert. Untuk saat ini, malam ini kita sudah masuk ke edisi ke-56 ya, kalau saya tidak salah. Alhamdulillah kita masih bisa mengisi waktu kita, walaupun mungkin setelah seharian bekerja, namun di tengah keterbatasan saat ini, di tengah pandemi COVID, kita masih bisa melakukan kegiatan-kegiatan positif, sehingga mungkin diharapkan bisa bermanfaat. Walaupun mungkin saat ini belum, tapi ya minimal di hari akan datang, ataupun bukan diri kita yang memanfaatkan, tapi minimal ada keluarga atau rekan kita. Jadi sebenarnya inilah tujuan dari diadakannya grup XD Expert ini. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhlis, saya domisili di BPJS Kesehatan Cabang Mamuju. Jadi saya lihat di sini untuk laporan kepada Pak Dwi, jadi bahwa grup XD Expert ini Pak, kami kelola secara mandiri dan bersifat sosial, dan alhamdulillah ternyata antusias dari rekan-rekan Duta BPJS Kesehatan se-Indonesia sangat antusias dengan adanya grup ini, dan dibuktikan dengan member grup yang selalu bertambah, dan saat ini saja member grup kami sudah 1.800 Pak, menuju 2.000. Ya, alhamdulillah semuanya internal BPJS Kesehatan. Ya. Kemudian mungkin itu saja perkenalan dari saya, dan sebelumnya untuk Bapak Ibu dan teman-teman mungkin ada yang bertanya terkait narasumber kita pada malam hari ini. Alhamdulillah di tengah-tengah kita telah hadir salah satu narasumber yang tentu sangat keren. Jadi Pak Dwi ini kalau tidak salah merupakan member atau trainer juga dari Tempa apa itu ya? Tempa Gold ya, Pak, itu nama trainernya. Ya, jadi memang seperti kita ketahui beberapa trainer dari Tempa ini sudah berkenan mampir di grup kita, sama seperti Pak Adlil Umarat kemarin. Nah, itu kemudian ada juga yang Ibu Apni yang kemarin handle komplain. Nah, itu juga pokoknya itu merupakan satu komunitas dengan Pak Dwi ini. Mungkin saya coba menampilkan sedikit CV dari narasumber kita, sekedar pengantar. Nah, ini bisa kita lihat CV beliau, narasumber kita. Nanti bisa dibaca saja ya, Bapak Ibu dan teman-teman. Nanti saya coba share juga di grup Telegram untuk file CV. Jadi kalau kita lihat certification dari narasumber kita, kita lihat memang certificate Microsoft. Jadi alhamdulillah tentu kita sangat beruntung beliau berkenan meluangkan waktu untuk hadir di tengah-tengah kita untuk melakukan sharing. Kemudian untuk pengalaman, ini sangat banyak sekali pengalaman yang bisa dari narasumber kita bisa kita lihat, menangani beberapa perusahaan, dan perusahaan-perusahaan ini sangat tidak asing lagi bagi kita semua. Nah, ini ya, mungkin kalau mau ditampilkan keseluruhan mungkin memang lama, jadi seperti itu sekedar dari kami. Baiklah, mungkin untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan kepada Pak Dwi untuk mempresentasikan materinya. Dan sebelumnya kami minta izin Pak Dwi, kegiatan ini kami record karena teman-teman ketika berhalangan hadir pada live sesi pada malam hari ini, saya lihat sudah 65 orang yang bergabung Pak. Dan Zoom ini bisa memuat sampai 500 orang, dan memang perkiraan saya akan terus bertambah sambil berjalannya materi dari Pak Dwi nanti. Dan untuk teman-teman yang tidak sempat live pada malam hari ini, kemungkinan mereka akan melihat recording dari kegiatan ini saja. Jadi izin kami record ya. Mungkin itu pengantar dari kami, dan untuk mengefisienkan waktu kami persilakan kepada Pak Dwi untuk mempresentasikan materinya. Kepada beliau kami persilakan dengan hormat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam teman-teman semua. Hari ini saya senang sekali bisa menemani teman-teman BPJS seluruh Indonesia
Ada dari Sumatera siapa aja ya? Boleh di-unmute silahkan kalau misalnya yang dari Ya, Sumatera. silakan. Yang dari Sumatera boleh angkat tangan, open mic. Kami dari Jambi, Pak. Alhamdulillah. Waduh, udah lama saya nggak ke Jambi. Oke. Siapa lagi yang dari selain Jambi? Saya domisili Lampung, Pak. Cuma penempatan di Kalimantan, Pak. Izin. Oh. Nyebrang ya, ceritanya nyebrang. Oke. Semacam kode itu, Pak. Semacam kode. Kode ya itu ya. Oke. Lalu ada lagi yang dari Kalimantan selain satu orang tadi? Siapa lagi yang dari Kalimantan? Kalimantan hadir. Banjarmasin, Samarinda ada? Balikpapan? Ada dari Palembang, Pak. Oh, Palembang ada. Oke. Hadir, Pak. Adian dari mana nih? Halo, silakan di open mic-nya. Samarinda hadir, Pak. Samarinda Samarinda, ada. mantap. Oke. Oke, Samarinda ada, Jawa sudah pasti banyak gitu ya. Lalu dari Sulawesi selain Pak Mulis ada siapa aja ya? Sulawesi, ini ada dari Parepare saya lihat ini. Ini. Oh, ada Makassar, Parepare. Pak. Makassar. Makassar. Oke. Dari Sulawesi Utara ada juga, Pak. Sulawesi Oke, Utara. Mbak Miranti dari Sulawesi Utara, Tondano ya? Iya. Ya. Ya, oke. Kebetulan istri saya juga dari Bugis. Tulut. Wah, mantap. Istri saya dari Bugis, lahir ibu mertua saya lahirnya di Baru, dari Baru asalnya. Cuma saya asli orang Jakarta. Oke, Kalimantan ada, Sumatera ada, Sulawesi ada dari Bali dan Lombok? Bali Lombok ada? Mau mere Ya, NTT Bali. hadir. Maumere NTT hadir, oke. Wah, mantap. Mantap. Oke, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Jadi Saya mau terus dulu. Ya, ini saya lihat ada dari Parepare, Pak. Oh, oke. Halo, Parepare. ya Parepare ada ya. Oke, sip. Oke, Dari Ambon juga ada, teman-teman. Pak. Dari Ambon. Dari Ambon ada ya? Waduh. Iya, Pak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan koneksinya lancar hari ini. Dan sebelum kita mulai, ada file latihan yang saya minta teman-teman untuk download dulu. Jadi teman-teman bisa masuk ke chat yang ada di mana? Yang ada di Zoom. Jadi ada chat yang ada di Zoom, silahkan dilihat. Di sana ada link file yang akan kita gunakan untuk latihan untuk malam ini. Gitu ya. Jadi file latihan tersebut akan kita gunakan untuk latihan nanti. Oke. Layar saya sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke, sudah kelihatan ya. Sudah bisa diakses chatnya, chat yang ada di Zoom. Jadi saya harapkan memang teman-teman untuk malam ini tidak menggunakan tidak menggunakan handphone gitu ya, tapi menggunakan notebook. Handphonenya mungkin nanti untuk di Untuk di Zoom-nya nggak apa-apa. Tapi teman-teman juga bisa menyediakan notebook atau PC sekalian, kita soalnya banyak latihan sekarang. Jadi saya tidak akan terlalu banyak bicara yang nggak penting gitu ya. Saya hanya akan menunjukkan bagaimana lakukan tips and trick kita mengolah data dengan menggunakan Excel gitu. Nah, waduh, siapa yang coret-coret ini? Sebentar. Clear nggak ya? Oke. Ya, perkenalkan nama saya adalah Dwi, gitu ya. Saya ini sekarang tahun lalu sebenarnya mendirikan satu buah consulting, namanya adalah Data Treasury Indonesia. Data Treasury Indonesia ini adalah satu buah perusahaan konsultan yang membantu para customer untuk mengubah datanya mereka menjadi satu buah strategi bisnis gitu. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan cara mengolah datanya, melakukan analisa dari datanya, lalu memberikan insight apa saja yang bisa kita lakukan di data tersebut gitu. Nah, saya juga salah satu konsultan
seorang Microsoft consultant yang membantu oil and gas, manufacturing, banking, dan financial company agar mereka bisa melakukan efisiensi IT operation-nya jauh lebih baik. Gitu. Saya juga certified Microsoft trainer semenjak tahun 2002. Saya juga member dari Tempat Trainers Guild, jadi mungkin teman-teman semua sudah bertemu dengan beberapa teman saya, Mas Adli Umarat, Mbak Agni Mayang, Bang Andi Sukmalubis, mungkin gitu ya. Lalu nanti Iya, Pak. beberapa hari ke Alhamdulillah, depan, Pak. ya beberapa hari ke depan nanti ada siapa ya, Mas Panji kalau nggak salah ya, Ya, betul. yang ada Hari schedule Jumat, juga Pak. dengan Hari Jumat ya, Mas Panji. Ya. Gitu. Jadi kami adalah satu buah komunitas trainer yang sebenarnya bukan hanya trainer biasa. Kenapa? Karena kami digodok selama 6 bulan untuk menghasilkan satu buah materi yang spesial. Kenapa materi itu spesial? Karena materi itu didasari atas passion kita masing-masing, didasari atas expertise kita masing-masing, dan juga didasari dengan permasalahan di dunia apa yang bisa kita selesaikan dengan materi kita. Gitu. Mentor kita adalah Mas Indrawan Nugroho, seorang pendiri dari Kubik Coaching, Kubik Leadership, dan Kubik Group, gitu ya. Beliau juga mendirikan tempat Trainers Guild ini. Beliau juga mendirikan CIAS, Corporate Innovation Asia. Itu adalah satu buah company yang membantu customer-nya untuk membuatkan satu buah inovasi di dalam perusahaannya, gitu. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya ingin bercerita tentang pengolahan data. Apa sih pentingnya kita lakukan pengolahan data? Siapa di antara teman-teman semua yang di daerahnya itu ada apa ya? Kalau McDonald's mungkin nggak semua kali ya. Saya nggak tahu. Ada McDonald's atau yang pasti di tempatnya teman-teman itu jual satu buah merek rokok yang namanya Marlboro. Sudah pasti ditemukan di banyak tempat gitu ya. Nah, di tahun 2005 saya pertama kali melakukan proyek data analisis, pengolahan data terhadap korporasi. Company tersebut itu adalah McDonald's Indonesia. McDonald's Indonesia di tahun 2005 meminta saya dengan tim untuk melakukan pengolahan datanya. Yang diminta sama mereka itu simple sebenarnya. Mereka ingin tahu berapa banyaknya stok bahan baku di masing-masing store. Mereka ingin tahu kebutuhan atau demand-nya pelanggan di masing-masing store. Sorry. Di awalnya saya nggak terlalu ngeh, kenapa sih butuh itu? Apa sih fungsinya buat company? Apa fungsinya buat satu buah korporasi? Apalagi untuk bisnis seperti restoran. Ternyata setelah saya keluarkan datanya, setelah saya berikan hasil proyek tersebut ke manajemennya McDonald's, McDonald's bilang bahwa, Mas, tahu nggak, kalau misalnya kita tahu stok barang, stok bahan baku dari satu buah store dan store yang lainnya, plus kita tahu demand atau kebutuhan atau kesukaan pelanggan-pelanggan yang datang di store tertentu, maka kita bisa membuatkan satu buah strategi. Salah satu strateginya adalah strategi distribusi barang. Kalau misalnya ternyata Big Mac-nya McDonald's itu lebih laku di Sarinah, Tamrin, Jakarta, dibandingkan di Kemang, Jakarta, maka semua bahan baku yang berkenaan dengan Big Mac harusnya lebih banyak di Sarinah. Jika satu buah topping ice cream-nya McDonald's, yang mungkin teman-teman kenal namanya adalah McFlurry gitu ya. McFlurry adalah satu buah jenis ice cream-nya McDonald's. Di sana kan suka banyak topping tuh. Ada yang meses, ada yang kacang, ada yang piwi gitu ya, terus ada yang Oreo mungkin juga. Nah, ketika kita tahu kebutuhan dari pelanggan di satu store, di satu restoran, dan dibandingkan dengan restoran yang lain, akhirnya kita bisa melakukan maintain dari stoknya. Kalau kebutuhannya banyak, berarti stoknya juga harus banyak. Ketika pelanggan suka, maka stoknya juga harus dibanyakin gitu loh. Nah, saya bilang oke, sampai situ saya nangkep. Itu memang satu buah hal yang dimungkinkan atau memang diharuskan dari satu buah stocking dari warehouse atau dari barang gudang. Tetapi apa impact-nya, saya bilang. Lalu manajemen McDonald's bilang, Mas, ketika saya pindahin bahan baku dari satu restoran ke restoran yang lain, emang itu nggak pakai biaya. Itu kan pakai transportasi, itu kan pakai
distribusi yang harus dilakukan. Kalau misalnya saya nggak melakukan maintain stok saya dengan baik, apa jadinya perpindahan itu akan sering terjadi. Ketika perpindahan itu sering terjadi, maka cost yang keluar terhadap operasional untuk memindahkan satu bahan baku ke bahan baku yang lainnya itu juga akan lebih besar. Sampai situ akhirnya saya bilang, gila ya. Ternyata ketika kita tahu melakukan pengolahan data, ternyata itu bermanfaat di dalam satu buah bisnis untuk melakukan satu buah strategi di dalam bisnisnya. Lalu berlanjut di tahun 2006. Tahun 2006 saya punya satu buah proyek di Philip Morris Indonesia. Philip Morris Indonesia itu adalah distributornya Marlboro. Sama, dia ingin mendapatkan informasi berapa banyak rokok yang laku di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Ambon, Jayapura, Jawa, NTB, Bali, dan seterusnya. Karena saya sudah memiliki experience sebelumnya di McDonald's, akhirnya saya tahu, oh, Philip Morris ternyata kebutuhannya sama seperti McDonald's. Dia ingin mendapatkan informasi berapa banyak barang mereka yang laku. Kalau misalnya barang-barang tersebut itu hanya laku, yang merah ya, Marlboro itu banyak jenisnya ya. Ada yang merah, ada yang biru, dan ada yang hijau, gitu ya. Itu lakunya di mana saja. Kalau misalnya yang merah lakunya hanya di Sumatera, berarti hanya barang itu saja yang saya kirim ke Sumatera lebih banyak. Gitu. Kalau misalnya yang biru lebih laku di Kalimantan, ya biru saja yang saya kirim lebih banyak di Kalimantan. Nah, kalau misalnya kita tahu proses penjualan kita seperti apa, kalau misalnya kita tahu data yang kita miliki itu seperti apa, maka kita bisa melakukan strategi bisnis yang lebih baik. Nah, malam ini saya akan mengajak teman-teman semua bagaimana kita melakukan pengolahan data dengan melakukan tips and triknya di Excel. Oke? Nah, saya minta teman-teman untuk lakukan download dulu filenya, karena selama sesi ini sampai dengan jam 8 nanti, saya akan terus menggunakan file tersebut, beberapa file tersebut, untuk menunjukkan bagaimana Excel bisa bekerja lebih baik, bisa bekerja lebih efisien, dengan menggunakan tips and trick yang ada di dalamnya. Mungkin teman-teman sudah biasa gunakan Excel, tetapi saya yakin dari tahun 2002 saya ngajar Excel sampai dengan sekarang gitu ya, pertumbuhan fiturnya Excel itu lebih banyak. Pertumbuhan penggunanya juga lebih banyak. Namun, berdasarkan survei, hanya 10%, ya, hanya 10% pengguna Excel menggunakan fiturnya Excel. Lalu 90-nya lagi nggak dipakai. Gitu. Maka dari itu, saya mengajak teman-teman semua, malam ini, yuk sama-sama saya akan guide teman-teman semua, saya akan dampingin teman-teman semua bagaimana menggunakan Microsoft Excel, supaya lebih baik nanti teman-teman bisa lakukan pengolahan datanya. Oke? Nah, sekarang saya minta teman-teman untuk membuka file yang sudah di-download gitu ya. Nama filenya adalah 102 Excel. Oke. Excel 102 exercise. Ini dia filenya. Saya akan tunggu teman-teman untuk membuka dulu semuanya, supaya sama-sama kita belajar, tidak hanya mendengarkan saya, tetapi teman-teman juga berlatih langsung gitu ya, sesuai dengan yang kita harapkan sama-sama. Silakan, ada yang sudah dibuka? Ada yang belum buka? Yang belum buka silahkan raise hand atau unmute saja. Filenya sudah saya letakkan di link chat. Jadi di chatnya di chatnya Zoom, di sana ada ini ya, di chatnya Zoom di sana ada URL untuk download. Saya copy lagi, saya paste untuk teman-teman yang baru datang. Ini dia linknya, silakan diklik langsung. Untuk teman-teman yang lain, saya sudah pindahkan link tersebut di grup Telegram kita, jadi boleh lewat situ juga untuk akses.
link file yang dimaksud Pak Dwi tadi. Oke, atau saya permudah ya linknya sebentar. Saya akan permudah linknya dengan gunakan Bitly. Oke. Oke, ini dia link yang terbaru, BPJS Strip Latihan Excel, supaya gampang diingat ya. Jadi supaya teman-teman nanti bisa lebih mudah ngetik linknya. Jadi ini saya copy, saya letakkan lagi di chatnya. Ini dia. Oh, sorry. Bukan yang itu, yang ini. Copy. URL-nya di situ dt/excel-int. Gitu ya. Jadi teman-teman bisa akses di sana supaya kita sama-sama lihat bagaimana menggunakan Excel-nya di dalam untuk melakukan pengolahan data. Oke, filenya ini. Di sana kita punya beberapa worksheet ya, ada 2013, 2014, 2015, gitu ya. Lalu ada summary. Jadi kita akan gunakan file ini. Yang belum dibuka, ada berapa banyak? Wow, Masya Allah, sudah 115. Ya Pak, terus bertambah ini Pak. Iya. Saya tidak berani multitasking ini Pak di komputer saya, soalnya komputer saya ini komputer jadul Pak. Jadi saya pakai komputer ini untuk host Zoom, takutnya kalau saya multitasking nanti ada masalah dalam Zoom-nya. Jadi nanti teman-teman aja Pak yang tes. Oke. Ya, sekarang kalau misalnya kita akan gunakan filenya adalah file yang 102 exercise, gitu ya. File 102 exercise. Di sini kita akan lihat dulu tentang strukturnya Excel, gitu ya. Kalau misalnya kita lihat tentang strukturnya Excel, kita tahu bahwa teman-teman boleh klik di employee record, gitu ya, di dalam employee record sheet. Jadi di sana ada 2013, 2014, 2015, lalu di sana ada yang namanya employee record. Nah, employee record ini kita tahu bahwa bentuk tabelnya Excel tuh mirip, maksudnya modelnya seperti ini semua, gitu loh. Kalau di sini kita lihat kita punya 54 record ke bawah. Oke, 53 sebenarnya, karena yang pertama itu adalah header atau kolom, nama kolom. Nah, ini yang disebut sebagai Excel table, gitu ya. Kita bisa lakukan apa saja di dalam Excel ini. Kita bisa lakukan yang pertama adalah kita bisa lakukan sort, gitu ya. Nanti mungkin kalau misalnya ada menu yang kalau misalnya nanti ada menu yang berbeda, karena sekarang saya gunakan Microsoft Office 365. Ini adalah selalu versinya baru. Kenapa? Karena ini versinya adalah versi subscription ya, 1 tahun langganan. Tiap tahun itu saya bayar untuk license-nya itu sekitar 1,2 juta. Jadi kita selalu dapat baru. Setiap ada fitur baru dari Excel, PowerPoint, Word, kita selalu dapat baru. Jadi versinya ini adalah sekarang versi yang ke 2016, Office 365. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman masuk ke data,
kita bisa lakukan sorting. Sort, gimana caranya? Teman-teman boleh letakkan dimanapun kursornya, ya. Lalu teman-teman masuk ke data, lalu di sana ada sort. Sortingnya berdasarkan ascending atau descending, gitu ya. Kita letakkan dimanapun dia akan tetap jalan, gitu. Kita letakkan di sini, di location, dia juga tetap akan jalan. Building 1, 2, dan segala macam. Hire date juga sama, ascending dengan descendingnya jalan. Lalu berikutnya adalah, kalau misalnya kita ingin memilih hanya data-data tertentu, biasanya kita lakukan apa? Kita lakukan filter. Jadi teman-teman boleh pilih di sel manapun gitu ya, lalu teman-teman klik filter, maka dia otomatis akan membuatkan satu segitiga kecil, panah kecil, di setiap kolomnya. Gitu. Nah, tadi untuk melakukan mengubah lebar kolom, ya, mengubah lebar kolom semuanya. Jadi kalau misalnya ini size-nya seperti ini size-nya seperti ini, gitu ya. Ini size-nya kecil, gitu. Nah, kita ingin melakukan mengubah size kolomnya, ukuran kolomnya menjadi proporsional sesuai dengan data di dalamnya. Teman-teman cuma tinggal lakukan klik di sebelah atas dari A ini, di sebelah kiri A. Lalu teman-teman lakukan double klik antara dua kolom. Mau antara A sama B, mau antara B sama C, mau antara E sama F, boleh, bebas. Di antara dua kolom tersebut ada garis sampai dengan kursor kita menandakan tanda plus. Gitu. Nah, kita lakukan apa? Kita lakukan double klik. Nah, ketika kita lakukan double klik, maka keseluruhan kolom itu akan mendapatkan area atau space gitu ya, yang bagus supaya datanya bisa dibaca. Gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat di dalam filter, di sana ada multiple. Kita lakukan filteringnya bisa multiple, gitu ya. Gimana cara lakukan multiple filtering? Saya mau ambil yang departemennya adalah HR saja. Gitu. Ini single filter. Gitu. Ini yang dimaksud dengan single filter. Kalau misalnya saya mau ambil yang departemennya adalah HR saja, maka itu single filter. Tapi kalau misalnya saya mau ingin mendapatkan departemennya yang HR, lalu yang employee ID-nya lebih besar, nah kita bisa lakukan custom nanti di sana. Oke. Lebih besar daripada 1.300. Gitu. Kalau lebih besar daripada 1.300 berarti kan depannya 1300 kan gitu kan. Berarti kita ketiknya adalah 13. Ternyata hasilnya cuma 1. Nah, ini yang disebut dengan multiple filtering. Kita bisa lakukan multiple filtering di dalam Excel. Lalu berikutnya adalah berkenaan dengan data juga, kita bisa lakukan, ini filternya kita bisa lakukan clear langsung di atas tadi ya. Jadi kalau misalnya saya lakukan filter ini, saya pilih ini yang buildingnya adalah building 1, gitu. Lalu di sana ada, untuk lakukan clear semuanya, kita bisa langsung lakukan di data menu. Di sana ada clear filter, sort and filter, di sana ada clear, maka dia akan langsung clear semua filternya. Nah, lalu berikutnya adalah kita di sana akan gunakan satu buah worksheet yang namanya adalah subtotal. Oke, silahkan dibuka. Worksheet-nya yang subtotal. Oops. Nah, worksheet yang subtotal ini, ya, worksheet yang subtotal ini, saya ingin minta teman-teman bagaimana biasanya bagaimana mendapatkan nilai subtotal dari masing-masing salesperson.
berapa sih subtotalnya Katapan, berapa subtotalnya The Macros, berapa subtotalnya Paket, Peterson, Sergeto, Smith, dan Wilson. Berapa subtotal nilai dari sales-nya? Ya, ini. Berapa masing-masing total sales dari per sales, dari per orang. Total sales dari per orang. Ini kalau misalnya Katapan harusnya nilainya adalah berapa tuh? 4793 ya, sebelah kanan bawah ada summarize. The Macros ini harusnya nilainya adalah 4999. Yang saya minta adalah bagaimana caranya biasanya teman-teman menghitung subtotal dari data seperti ini. Ada yang mau coba? Yang coba saya akan kirimkan kaos sama seperti saya, I love data. Silahkan. Saya punya stok banyak soalnya kaosnya, karena ini adalah kaos brand. Ada yang mau coba gimana cara menggunakan atau menghitung subtotal dari masing-masing salesperson? Ada? Kalau ada silakan unmute. Silakan teman-teman yang mau coba. Halo Pak. Yes. Ya, silakan Pak. Kalau biasa kami pakai itu dari Pontianak Pak, Julian Tomo. Yes, silakan Pak Juli. Siap. Biasanya kalau kita ini menggunakan apa namanya pivot table Pak, pivot table. Yes. Tapi mungkin tidak tampil di sini. Tapi juga ada menu, bisa digunakan menu subtitle di tapi jarang kita pakai. Biasanya langsung pakai pivot table aja sih Pak. Langsung dapat pakai pivot. Iya, biasanya pakai pivot table aja. Oke, itulah dari 95% saya ngajar Excel gitu ya. Kebanyakan orang untuk mendapatkan subtotal dan yang lainnya itu mereka menggunakan apa-apa pivot, gitu ya. Padahal sebenarnya Excel memiliki capability yang jauh lebih simpel, jauh lebih mudah dibandingkan semuanya kita gunakan dengan pivot table. Pak Muklis, tolong dicatat nomor alamatnya Pak Julian Tomo, nanti saya kirim kaos. Oke. Siap, mantap. Selamat Pak Julian Tomo. Pontianak. Salah tapi jawabannya salah tapi Pak. Harusnya pakai menu subtitle. Memang jarang kita gunakan sih Pak. Terima kasih Pak. Ya, jadi sebenarnya teman-teman kita di dalam di dalam Excel itu punya satu buah menu gitu ya. Satu menu yang ada di dalam Excel yang disebut dengan subtotal. Gitu ya. Nah, subtotal itu ada di mana? Pak Juli, subtotal ada di mana? Pak Juli. Oke. Ya Pak, sebentar di mute tadi. Yes. Ya. Subtotal di mana? Excel Pak, enggak hafal Pak. Kalau enggak salah di menu home apa? Bentar. Nggak ada di home. Enggak di apa tadi? Mana? Udah kebuka sih data tuh. Sebentar. Apa di data ya? Sebentar Pak, kalau sepertinya di data, tapi ini kok nggak ada ya. Oke. Teman-teman bisa dapatkan menu subtotal itu di data menu, lalu di sebelah kanan, di sana dia satu graf dengan outline. Di sana ada yang namanya subtotal. Kita klik subtotalnya. Oh iya, ada yang ungroup subtotal itu Pak ya. Yes. Lalu berikutnya adalah kita ingin lakukan subtotalnya apa. Oke. Kita akan lakukan subtotalnya adalah untuk sales. Gitu. Di mana yang akan kita lakukan groupingnya berdasarkan apa? Saya akan grouping berdasarkan dari salesperson-nya. Gunakan salesperson, lalu subtotalnya dibuatnya di sales, karena kita akan menghitung sales-nya. Gitu.
Hanya seperti itu. Pilih di subtotal menu, ada di data, lalu di sana ada di outline, ya, ada di outline, lalu di sana ada subtotal. Pilih add each group-nya adalah salesperson, karena kita akan bagi berdasarkan salesperson-nya. Karena tadi yang saya minta adalah berdasarkan salesperson-nya. Lalu fungsinya adalah sum. Gitu ya. Fungsinya adalah sum, lalu subtotalnya kita gunakan di menghitung adalah menghitung sales. Kalau sudah teman-teman bisa klik OK. Maka langsung keluar tuh. Ketepen total sekian. The macros total sekian. Packet total sekian. Peterson totalnya ada. Gitu ya. Ini ada dan ini ada. Ini adalah cara yang paling cepat untuk kita melakukan perhitungan dari subtotal yang ada di dalam tabelnya Excel. Dibanding kalau misalnya teman-teman gunakan pivot. Coba bayangin, pivot itu berapa langkah? Select dulu semuanya, gitu ya. Ini saya lebih dari 6 langkah lah, Pak. Lebih dari 6 langkah lah ya, gitu ya. Ini saya remove all. Lebih dari 6 langkah. Kenapa? Pertama kita harus select all dulu. Gitu ya. Lalu berikutnya adalah kita lakukan insert, di sana ada pivot table. Gini. 2. Setelah 2, kita mesti pilih nih, kita mau di worksheet yang mana? Di worksheet yang baru, kita klik lagi, itu menjadi 3 klik. Setelah 3 klik, lalu kita pilih salesperson-nya, dengan kita pilih sales-nya. Kan gitu. Nah, ini prosesnya nih. Kita dapat Ketepen berapa, ada macros berapa, packet berapa, Peterson berapa, dapat. Tapi ada beberapa step yang perlu kita lakukan. Dibandingkan kalau misalnya teman-teman hanya gunakan menu subtotal yang ada di Excel. Di sana ada di data, lalu di sana ada outline, dan subtotal. Kita pilih groupingnya berdasarkan kolom apa, lalu yang dihitung prosesnya adalah menggunakan fungsi apa, dan di kolomnya kolom yang mana. Kolomnya kolom sales, dia akan disummarize, dibagi berdasarkan salesperson-nya. Dikategorisasikan, dikelompokkan dalam bentuk di salesperson-nya. Ada keuntungannya lagi, kalau misalnya kita gunakan subtotal, teman-teman ngeklik angka 1, maka kita dapat grand total. Teman-teman klik angka 2, maka kita dapatnya subtotal dari semuanya. Kalau kita klik angka 3, maka kita dapat detail. Nah, enak mana? Kalau saya bilang sih enakan ini. Gitu. Dengan gunakan subtotal function. Tapi sebenarnya ada lagi yang melakukannya dengan cara urdu. Tahu cara urdu? Urdu tuh orang zaman dulu banget gitu loh. Kenapa saya bilang zaman dulu banget? Yang dilakukan sama mereka adalah klik di baris ke-8, lalu dia insert, klik di baris ke-15, lalu dia insert, klik di baris 21, lalu dia insert, klik di baris 28, lalu dia insert, dan seterusnya. Setelah dia insert, baru dia tulis manual. Aduh, saya nih Pak. Kelakuan saya nih Pak. Saya juga. Aku. Subtotal. Lalu di sini apa yang dilakukan? Yang di sini dilakukan adalah bukannya pakai tombol, tetapi yang dilakukan adalah pakai function sum juga sih memang sebenarnya, tapi disorot ke atas gitu ya, ditutup ini. Ya kan? Bapak tahu banget. Ini gayanya zaman dulu banget gitu ya. Jadi sekarang yang saya harapkan adalah teman-teman udah nggak lagi lakukan hal seperti itu, gitu ya. Jangan lakukan hal seperti itu karena pekerjaan kita yang harusnya simple, yang seharusnya cepat bisa diselesaikan, akhirnya jadi lama. Gitu. Kalau misalnya kita punya tips and triknya seperti subtotal ini akan jauh lebih menguntungkan kita. Gitu ya. Alhamdulillah akhirnya jadi banyak yang ngaku. Okay. Alhamdulillah. Pak tanya, ini pengakuan dosa, Pak.
urut atau datanya kalau nggak urut bisa nggak Pak pakai subtitle? Maksudnya gimana kalau datanya nggak urut? Ini kan datanya dikelompokkan nomor 2 sampai 7 itu kata pan, terus 8 sampai 13 itu the macros, jadi urut sesuai kelompokannya. Nah, bagaimana kalau misalkan datanya acak, itu bisa nggak pakai subtitle? Oke, ini datanya acak. Dari salesperson-nya ini acak ya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah, makanya tadi saya informasikan dulu ada sort, ada filter. Gitu loh. Jadi langkahnya itu adalah pertama, datanya perlu di sort dulu. Kita mau kelompokkan berdasarkan apa? Kalau saya ingin kelompokkan berdasarkan produk, maka di produknya ini saya sort ascending atau descending. Gitu. Setelah itu baru saya lakukan subtotal berdasarkan produk, bukan salesperson, berdasarkan produk di sini. Setelah saya setting produk, lalu saya mau hitung apa? Secara unitnya, secara price unit nggak mungkin. Antara unit atau sales. Oh, saya mau hitungnya berdasarkan sales. Oke. Pertama yang dipilih adalah produk, tapi sebelumnya kita sudah lakukan sorting produknya. Lalu yang berikutnya adalah kita pilih subtotalnya menjadi sales. Lalu saya klik OK. Berarti subtotalnya berdasarkan apa? Produk. Tergantung kita mau lakukan pengelompokannya berdasarkan apa. Kalau pengelompokan berdasarkan produk, maka sorting dulu produknya. Kalau pengelompokan berdasarkan salesperson, maka sorting dulu salesperson. Makanya tadi saya ajarkan, saya kasih informasi, sorting dan filter dulu, baru saya masuk ke sini. Gitu ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan lain? Oke. Kalau penulisannya Pak tidak seragam, ada yang huruf kapital di awal, terus ada yang huruf kecil di awal, itu ngaruh nggak Pak? Oke. Kalau misalnya kita punya ini, saya subtotalnya saya remove all dulu ya. Lalu berikutnya adalah coklat chip. Ini C-nya saya kasih kecil, ini H-nya saya kasih besar, lalu ini C-nya saya kasih kecil, lalu P-nya ini saya kasih besar. Ini kayak anak-anak alay jadi nulisnya. Oke, lalu ini F-nya saya kasih kecil, B-nya saya kasih kecil. Ini W-nya saya kasih besar, yang di sini D-nya saya kasih besar. Gitu ya. Saya acak lagi, saya mau lakukan sortingnya berdasarkan salesperson dulu. Setelah itu baru saya lakukan sorting berdasarkan dari produk. Ngaruh? Nggak ngaruh. Data Excel itu tidak peduli dia itu huruf besar, huruf kecil, yang dia pastikan adalah value-nya. Hurufnya sama. Besar kecilnya nggak pengaruh. Siapa? Ya? Siapa? Oke. Makasih Pak. Ya, berikutnya adalah kita akan lihat untuk satu worksheet yang namanya adalah Employee Records. Silakan masuk ke worksheet-nya Employee Records. Sebentar, saya ganti baterai dulu. Nah, di dalam Employee Record, teman-teman di sana mendapatkan satu worksheet yang di dalamnya ada employee ID, gitu ya. Terus ada last name, first name, departemen, email, phone extension, dan yang lainnya. Nah, sekarang saya akan informasikan bagaimana, atau saya tanya dulu deh, bagaimana teman-teman melakukan pencarian dari duplikat data. Ada yang tahu? Izin Pak, gambarnya kok nggak kelihatan Pak, gambar dari Pak Dwi. Pak Dwi. Sebentar, aku lagi ganti baterai. Lobet ya? Ya, aku pakai kamera soalnya bukan pakai ini. Oh, siap. Ya. Filter duplikat data ya Pak ya? Conditional formatting Pak. Oke, dari conditional formatting terus kemana? Ini siapa? Saya Riza Pak, dari KC Cibinong Pak. Oke, dari mana menunya Mas? Ini Pak, home, terus highlight cell rules, terus duplicate value. Oke.
Cuman tuh jadi warnanya merah nanti yang terduplikat, Pak. Yes, oke. Jadi gimana caranya kita mendapatkan mendapatkan data yang duplikat? Caranya adalah teman-teman masuk ke menu Home, gitu ya. Lalu di sana ada Conditional Formatting, lalu di sana Highlight Cell Rules. Lalu di Highlight Cell Rules, di sana ada Duplicate Value. Gitu ya. Nah, setelah duplicate value, di sana kita mau tentukan apa, warnanya mau apa. Yang duplicate mau kita warna apa? Oh, saya mau warnakan hijau, merah, kuning, gitu ya. Itu bebas. Kita pilih aja, lalu kita klik OK. Maka dia akan munculkan. Oke. Jadi pertama kita pilih dulu. Kita pilih dulu kolomnya, ya, kelupaan tadi. Kita perlu pilih mana sih di antara data-data ini yang tidak boleh duplikat. Di antara employee ID sampai dengan hire date, mana yang tidak boleh duplikat? Employee ID. Employee ID pastinya, gitu ya. Karena last name bisa jadi ada yang sama, first name bisa jadi yang sama. Departemen, wah itu mungkin. Tapi bisa juga nanti email mungkin ada yang sama nggak? Mungkin. Karena di sini tulisannya gini, nggak ada Cuma nama. Iya, nggak ada apa gitu kan, nggak ada domainnya. Gitu ya. Kita pilih yang ini, lalu kita pilih yang light red field. Klik OK. Oke. Nggak keluar. Di blok dulu kali, Pak. Sorry, enggak, harusnya sih. Kenapa ya? Harusnya sih nggak di blok. Atau nggak ada yang duplikat? Jangan-jangan sudah hilang. Nggak ada yang duplikat. Oh, ini dia. 1078 di row ke-33, 34, lalu 3940, lalu 4950 dan 5354. Gitu ya. Yang kita blok adalah ininya ya, kolomnya ya. Jadi kolomnya di blok dulu, semua datanya, baru kita conditional formatting, duplicate value. Nah, kebanyakan orang itu langsung delete duplicate value-nya, nggak main ngecek dulu, gitu kan? Mereka langsung lakukan delete aja duplicate value-nya gitu. Padahal harusnya nggak gitu, harusnya adalah dicek dulu mana yang duplikatnya, baru kita delete. Nah, untuk lakukan delete-nya ada di mana? Melakukan delete duplicate value ada di mana? Ada yang tahu? Di data, Pak. Di data, Pak. Oke, di data lalu? Data. Remove duplicate. Di atas sedikit, Pak. Yes, di sini ya. Di sini remove duplicate, yang ingin di-remove duplicate yang mana? Di bagian kolom employee ID. Ini yang kita uncheck. Kita hanya ingin lakukan menghilangkan datanya yang ada di employee ID, lalu kita klik OK. Karena setelah kita sudah dapat informasinya, baru kita delete duplikatnya. Sudah di-delete, hilang dia. Kalau misalnya kita cek lagi, gitu kan? Kita cek lagi duplikatnya ada apa enggak, harusnya dia sudah hilang duplikatnya. Udah nggak ada. Kosong. Gitu ya. Itu adalah cara untuk melakukan melihat dari removing duplicate value. Nah, berikutnya adalah kita bisa masuk ke satu worksheet, gitu ya. Kita bisa masuk ke satu worksheet yang namanya adalah. Pak Dwi. Yes. Mau bertanya, ini tadi terkait dengan duplikat. Biasa sering kita gunakan ini, tapi kondisinya contoh. Dia mirip, tidak terlalu, misalnya di nomor 2 itu, baris kedua 1999. Ya. Nah,
Nomor 3 kalau kita ganti 1998, kemudian itu kita blok seperti tadi, pilih yang duplikat, itu dianggap duplikat dia. Nah, bagaimana membuat itu jadi lebih unik sehingga tidak terlihat dia tidak duplikat gitu. Kalau 1999 dengan 1998 itu tidak beda. Iya. Mungkin ini karena 4 digit. Kami sering membuat misalnya seperti NIK lah Pak, nomor NIK gitu ya. Nomor NIK itu sampai beberapa digit, tapi yang beda itu belakang saja gitu. Misalnya tadi 99 sama 98. Nah, itu kalau dianggap duplikat, sehingga kami membuat kolom bantu lagi dengan menambahkan extension atau karakter huruf. Misalnya 199 NIK atau X misalnya. 1998X. Jadi itu dianggap dia tidak duplikat. Tapi adakah cara lain atau memang kalau ini sih tadi mungkin 4 digit atau 5 digit. Jadi biasanya kita banyak nomor NIK gitu biasanya itu dianggap dia duplikat itu, Pak. Atau bisa dicoba lah di sini nanti sampai berapa digit gitu. Yang paling gampang itu adalah kita gabungkan dulu. Ya, kita gabungkan dulu beberapa kolom dengan gunakan concatenate. Ya kan? Kita gabungkan dulu beberapa kolom. Kolomnya kolom apa? Kolom employee ID, gitu ya. Lalu digabungkan dengan strip, gitu. Digabungkan dengan first name misalnya, gitu kan? Nah, kalau misalnya seperti ini, harusnya ini kan jadi unik ya. Iya. Harusnya. Ini karena ini jadi unik, lalu berikutnya adalah kita bisa lakukan, yang bisa kita lakukan adalah yang kita cek itu kolomnya kolom yang ini, duplikatnya, gitu. Jadi bukan yang hanya employee ID-nya aja, bukan nick-nya aja. Jadi nick-nya digabungkan dengan beberapa kolom, lalu kita cek ada yang duplikat atau enggak. Cara yang paling gampang gitu. Jadi itu kan tidak merubah. Ya, itu tidak merubah data ya. Kalau tadi kan ditambahin X kan merubah data namanya. Iya. Gitu. Oke. Ya, sekarang kita masuk ke satu buah worksheet yang namanya adalah list function di sebelah kanan. Ini dia. Oke. List function. Sekarang ada cara lainnya untuk mendapatkan nilai subtotal atau nilai summary. Kalau misalnya pertanyaannya adalah tolong cari berapa sih total sales untuk kategorinya yang rent. Berapa total sales untuk kategori rent di seluruh data yang ada? Ada yang tahu caranya selain pakai pivot? Pakai menu sum if. Di filter. Pakai apa? Subtotal tadi, Pak. Pakai menu sum if, Pak. Pakai menu sum if. Oke. Filter, Pak. Di filter. Oke, ada lagi yang lain? Yang tadi subtotal, Pak. Pakai subtotal. Subtotal dari kategorinya. Kategori. Berarti kita sort dulu gitu. Enggak. Menu. Ya kan? Ya, kita sort dulu kan? Sort dulu, Pak. Langsung di menu subtotal tadi. Oke, kalau misalnya gitu, tanpa di sort, kita masuk ke subtotal, lalu ya. Yang kita ingin lakukan adalah berdasarkan dari kategori. Oke, gunakannya adalah total sales, lalu klik oke, gitu. Tulisannya jadi gini. Ini adalah berdasarkan di supplies, ini berdasarkan dari rent gitu ya. Rent itu datanya berapa, totalnya adalah 15.000, betul? Kalau kita lakukan seperti ini, nih rent di sini juga ada. Di atas rentnya juga ada. Gitu. Kalau kita pakai subtotalnya modelnya kayak gitu. Yang paling mungkin adalah subtotalnya itu kategorinya kita buatkan dulu.
Kita sorting dulu. Setelah itu baru kita buatkan pakai subtotal. Gitu kan? Kategori lalu total sales. Nah, ini baru dapat keseluruhan rent-nya. Kan gitu. Rent total 71.000. Ya kan? Ada cara yang lainnya untuk menghitung, ya. Ada cara yang lainnya untuk menghitung yang tadi Mbak siapa tadi yang pakai apa? Sum if. Sum if. Range-nya mana dari sini ke sini gitu. Iya, Pak. Gitu kan? Setelah itu apa? Setelah itu ambil kriterianya. Kriterianya adalah rent. Oke, lalu sum range-nya? Yang sales. Yang sales dari sini sampai bawah. Ya. Gitu. Berarti kita dapatnya nilainya adalah Sum ifs Pak pakai. Sum ifs maksudnya. Oke. Lalu range-nya kriterianya apa? Agak sulit kayaknya, Pak. Makanya ada cara yang paling mudah, untuk melakukan menghitung dari summary per masing-masing kategori. Itu ya, ini kan kategori nih. Tadi datanya nggak begini, datanya adalah berdasarkan dari division ya. Nah, gimana caranya? Caranya teman-teman bisa pakai satu buah function yang namanya dsum. Oke, saya tulis dulu. Saya ingin menghitung apa? Yang saya ingin hitung adalah kategori. Kategorinya apa? Kategorinya adalah rent. Saya tulis dulu. Kategorinya di atas, rent-nya di bawah. Saya akan hitung di sebelah kanannya rent. Pakai dsum. Gitu ya. Nah, dari dsum, Dari dsum ini kita klik, maka dia akan munculkan function argumennya di sum. Database-nya mana? Database-nya adalah dari A1 sampai dengan F59. A1 sampai F59. Gitu ya. Field-nya apa? Yang kita ambil field-nya adalah field ini. Kategorinya rent. Field-nya adalah ini, F1 ya, sales. Karena ini akan kita hitung. Lalu kriterianya apa? Kriterianya baru kategori rent. Langsung dapat nih angkanya, 71160. Saya ulang, kalau kita ingin mendapatkan perhitungan summary dari satu buah kategori yang letaknya itu sketcher, ada di line berapa, ada di line berapa, ada di line berapa, gitu, banyak banget. Langkah yang bisa teman-teman lakukan adalah dengan gunakan fungsi dsum. Fungsi dsum ini adalah kita akan mengambil summary atau jumlah dari satu buah kategori tertentu. Yang pertama, database-nya teman-teman pilih adalah table-nya. Itu. Lalu berikutnya field-nya, teman-teman pilihnya adalah field mana yang akan ditotalkan. Field yang akan ditotalkan adalah field total sales. Nggak perlu scroll ke bawah, pilih nama kolomnya saja. Kolomnya adalah total sales. Lalu kriterianya apa? Kriterianya adalah ini, J4 sampai dengan J5. Oke, kategorinya rent. Kalau udah kita klik oke. Lalu apa jadinya kalau misalnya di sini saya ketiknya copying? Ubah dia. Saya ketiknya overhead. Saya ketiknya adalah technical support. Gitu ya. Dia berubah otomatis tergantung value-nya apa di sini kategori. Gitu. Dengan gunakan fungsi dsum. Ada yang ingin bertanya? Mau nanya, Mas?
Silakan. Berarti di SAM ini bisa dipakai untuk menampilkan data dinamis ya, yang berubah-ubah ya, tergantung kategori kriterianya ya. Yes, betul. Untuk kriterianya dipakai kita rubah menjadi drop down list juga bisa, Mas? Bisa banget. Bisa banget. Kalau misalnya kita rubah menjadi drop down list di sini, berarti kan yang pertama adalah kita perlu dapetin dulu kan yang uniknya itu apa, betul? Ya. Ya, pertama kita harus dapetin dulu uniknya. Oke, saya akan buatkan satu sheet yang isinya adalah uniknya dari kategori. Yang akan saya lakukan adalah langsung saya delete, saya akan ambil yang uniknya saja. Setelah saya dapat ini adalah yang unik ya. Lalu berikutnya adalah saya buatkan data validation. Gitu ya. Data validation ada di mana? Ya, data validation. Data validation ada di sini, ada di data tools, lalu di sana ada data validation. Nah, data validation ngambilnya dari mana? Ngambilnya dari list. Gitu. Source list-nya di mana? Source list-nya adalah di sheet yang ini, yang 3. Ini source list-nya. Gitu. Ngambilnya dari source list. Kalau sudah, saya klik OK. Maka kita dapatkan drop down di sini. Kalau misalnya saya klik software, maka dia segitu. Saya klik telepon, dia di sana. Saya klik salary, ada segitu. Saya klik overhead, ada berapa. Bisa banget. Kita gunakan pakai drop down. Yes? Kenapa? Ulang lagi, oke. Jadi, ya, jadi saya akan clear dulu data validation-nya. Bentar ya. Di sini saya delete dulu. Bentar. Saya delete semua dulu. Clear. Ini data validation-nya saya clear dulu. Lalu saya buatkan di sini adalah kategori. Gitu ya. Di sini saya buatkannya adalah di sum yang tadi. Di sum-nya adalah yang tadi ya, database-nya adalah dari A1 sampai dengan F59. Lalu field-nya adalah F1, nama field dari total sales. Kriterianya saya tulis adalah ini ke bawah. Ya. Total semua nih. Ya, kalau kategorinya blank itu berarti total semua. Betul nggak sih? Total semua 142, kita cek aja. Nih. 1428320. Ya, 1.428. Ini supaya gampang kita bacanya. Numbernya kita setting seperti ini. Nah, gimana cara membuatkan data validation? Pertama adalah yang ingin dibuatkan dropdown yang mana? Saya akan buatkan dropdown untuk kategori. Oke, kalau begitu saya pilih kolom B dari B2 sampai dengan B59. Saya select all, lalu saya copy. Gitu ya. Saya copy di sheet yang berbeda misalnya. Oke, saya copy, saya paste di sana. Sorry. Ini saya copy. Lalu saya paste di sheet yang baru. Nah, ini kan untuk dapetin, untuk copy dulu datanya dari sheet yang list function ke sheet yang baru. Lalu berikutnya adalah saya akan ambil yang unik saja. Gimana cara ngambil unik saja? Teman-teman masuk ke data, lalu di sana ada remove duplicates. Diklik remove duplicates-nya, yang ada di kolom apa? Yang ada di kolom E. Di kolom E, lalu saya klik OK, dapat deh. Ini yang unik. Ternyata kita punya 15 kategori. Gitu. Nah, gimana cara memasukkan 15 kategori ini ke dalam drop-down list? Ya, oke, ke dalam drop-down list caranya adalah teman-teman tempatkan dulu di mana drop-down list itu berada. Di sini misalnya. Oke. Lalu teman-teman masuk ke data menu.
Di sana ada data tools. Di atas data tools ada data validation. Gitu. Di atas data menu ada data validation. Klik di dalam data validation-nya, lalu berikutnya adalah teman-teman pilih low-nya adalah list. Karena kita sudah punya list-nya tadi. Hanya boleh mengambil datanya dari list, seperti itu. Lalu source-nya di mana? Source-nya adalah di sheet 3. Saya klik di source, saya pilih sheet 3, lalu saya sorot semua selnya yang berisi data. Gitu ya. Setelah ada source-nya, lalu kita klik OK. Lalu di sini kita punya drop down-nya. Kita pilih, datanya sebelah kanan langsung berubah sesuai dengan kategori apa yang kita pilih. Gitu. Jadi ada 15 item di sini. Tergantung kategori apa yang kita pilih, maka summary-nya akan muncul di sebelah kanan. Gitu. Ada pertanyaan lain? Oke, kita lanjut untuk satu buah fungsi, ya, satu buah fungsi di sum dengan gunakan fungsi OR. Sorry. Inputnya. Oke. Di sana kita akan, sana kita akan tambahkan satu buah fungsi lagi. Kalau misalnya tadi ini di sum, teman-teman juga bisa menggunakan fungsi di average. Sama caranya. Ini saya copy misalnya. Saya taruh bawah. Gitu ya. Karena saya nggak mau buat drop down lagi, ya saya copy aja. Lalu teman-teman bisa gunakan fungsi yang namanya di average. Caranya gimana? Caranya sama. Database-nya adalah dari A1 sampai dengan F59. Field-nya adalah tetap F1. Kriterianya adalah ini. Itu, lalu klik OK. Ini adalah average. Gitu. Selain average, teman-teman juga bisa tambahkan yang namanya di sana adalah di count. Caranya gimana? Caranya sama. Ya. Caranya sama. Di count, database-nya adalah A1 sampai dengan F59. Field-nya adalah F1. Gitu ya. Lalu kriterianya apa? Kriterianya juga sama. Kriterianya adalah dari J19 ke J18 ke J19. Sorry. Oops. F1. Ini J18, J19. Kalau sudah, klik OK. Ada berapa banyak sih kategori yang RAM? 4. Ada berapa banyak kategori yang telecom support? 4 juga. Yang telepon 4 juga. Ternyata semuanya sisa. Value-nya adalah 4. Gitu. Sama semua. Oke, jadi teman-teman bisa lakukan apa aja? Ada di sum, ada di average, dan ada di count. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, kita lanjutkan. Kita juga punya satu buah function yang namanya adalah subtotal. Gitu ya. Subtotal. Subtotal itu apa? Nah, ini dia.
saya akan menghitung, ya, saya akan menghitung subtotal dari is misalnya. Semua is jumlahnya berapa sih? Semua NOR jumlahnya berapa sih? Tapi saya nggak mau pakai tombol subtotal, gitu loh. Karena kalau misalnya tombol subtotal, dia akan menambahkan satu row untuk melihatnya dan akan ada angka 1, 2, 3 di sebelah kiri. Saya hanya mau yang paling simpel aja. Saya hanya menampilkan datanya aja di sebelah sini, tergantung nanti datanya seperti apa. Oke. Nah, function number di sini ini adalah tergantung kita ingin lakukan proses apa. Proses summary kah? Proses average kah? Proses minimum kah? Maksimum kah? Count dan segala macam. Isinya adalah angka. Gitu. Isinya adalah angka. Gimana cara melakukan angkanya? Teman-teman di sebelah bawah. Jadi kalau misalnya teman-teman lakukan ngetik subtotal, ya, lalu di sana teman-teman klik function di atas sini, ada insert function-nya diklik, maka langsung muncul function argumen. Ya. Nah, di function argumennya itu diklik help on this function. Kita akan lihat kalau angka 9 itu apa, kalau angka 8 itu apa, kalau angka 11 itu apa, ini dia. Angka 1, kalau kita kasih angka 1 berarti dia average. Kalau angka 2 berarti dia count. Kalau angka 9 berarti dia sum. Gitu. Berarti di sini apa yang kita lakukan? Kita akan gunakan fungsi sum. Gitu ya. Kita akan gunakan fungsi sum. Jadi kita balik lagi, karena sum itu 9, berarti kita ketiknya adalah 9. Gitu ya. Lalu yang ingin kita lakukan subtotal apanya? Saya akan lakukan subtotal di sini adalah kolom division misalnya. Kategori. Gitu ya. Dari B2 sampai dengan advertising bla 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 segala macam, itu yang kita setting. Range-nya itu adalah, sebentar, kalau misalnya kita akan gunakan penjumlahannya adalah kategori, sorry. Di sini yang kita lakukan adalah ref-nya kategori and shipping. Kategori and shipping. Sebentar. Saya akan gunakan adalah dari A1, coba. Ini saya delete. A1 sampai dengan F59. Saya akan lakukan subtotalnya adalah ini, keseluruhannya. Nah, ini adalah total dari total sales. Gitu ya, saya buatkan formatnya. Oke, saya buatkan formatnya. Ini adalah 2 juta something. Ini adalah subtotal dari keseluruhan. Ya, dari subtotal dari keseluruhan ini. Total nilai ini semua itu adalah 2856640.
gitu ya. Ini adalah fungsi dari subtotal dari keseluruhan range. Karena tadi range yang kita buatkan adalah dari A1 sampai dengan F59. Kalau misalnya kita ingin melakukan subtotal dari Januari saja misalnya, oh saya maunya dari sini sampai dengan bawah. Hanya bulan Januari. Lalu referensi yang kedua adalah ini dari Februari sampai dengan bawah, ini Maret, sorry. Lalu referensi yang ketiga itu adalah datanya data dari Maret. Lalu referensi keempat adalah kita ngambilnya dari, oh itu aja, sampai dengan Maret. Lalu kita klik OK. Ya. Maka tergantung dari fungsinya. Kalau seperti ini berarti kan total keseluruhan dari semuanya. Ini total semuanya dari Januari sampai dengan Februari. Totalnya adalah 1428320. Sama ya? 1428320. Karena kita gabungkan antara C, D, dan E kolomnya. Maka dia akan melakukan subtotalnya menggunakan summary. Kalau misalnya 1, berarti dia average. Lihat. Kita ubah angkanya. Ya. Maka dia fungsinya adalah average. Kalau 2 adalah count, 4 maksimum, 5 minimum, dan seterusnya. Itu. Tergantung kita akan gunakan angkanya angka berapa di dalam subtotal function. Ada pertanyaan sampai situ? Oke, kalau tidak ada, sekarang saya masih punya satu, saya masih punya satu kaos lagi, kalau misalnya ada yang mau. Siapa yang bisa melakukan pivot ya untuk data yang ada di dalam list functions? Dengan tantangannya adalah saya ingin tahu, ya, saya ingin tahu mana kategori yang paling salesnya paling tinggi di masing-masing divisi. Oke, pertanyaannya adalah, challenge-nya adalah mana sales yang paling tinggi untuk kategorinya ya. Mana nilai sales dengan kategori tertinggi untuk seluruh bulan, ambilnya total sales. Mana total sales paling tinggi untuk masing-masing kategori di setiap divisi. Contoh, oh kalau East itu yang paling tinggi adalah rent, kalau North itu yang paling tinggi adalah supplies. Kalau misalnya South yang paling tinggi adalah salaries. Kalau West yang paling tinggi adalah telemarketing misalnya. Oke. Saya minta mana kategori yang paling tinggi salesnya di masing-masing division. Dengan gunakan pivot table, siapa yang paling cepat, maka yang dapat kaosnya. Soalnya dari tadi itu kalau misalnya apa-apa pakainya pivot table terus tuh. Jadi sekarang saya tantangin, siapa yang bikin pivot table paling cepat, maka dia akan dapat kaosnya. Dimulai dari sekarang. Ya, silakan. Kalau is clinical support. Boleh dimunculin pivot table-nya. Dari Dian. Ya. Oke. Oh, pivot table-nya di laptop yang beda. Nggak apa-apa. Nanti di itu aja, di kameranya dikasih ke mana, ke laptop aja. Kamera handphonenya ditaruh di laptop. Apanya 2? Bisa laptop. Pisah laptop, Pak. Oh, tapi pakai 2 laptop? Iya. Ya udah nggak apa-apa. Iya, pakai 2 laptop. Oke, kalau saya pakai 2 laptop ke kamera zoom-nya. Maksud Pak Dwi seperti itu. Oh, harus diangkat dong. Nggak apa-apa. Usaha dikit kan, yang penting dapat kaos kan? Ayo, siapa yang bisa tunjukin pivot table-nya, maka dia yang dapat. Siapa yang berani tunjukin pivot table-nya? Oh itu, Dian, Bu Dian. Bu Dian ini di mana Bu Dian ya?
KC mana, Bu? Palembang. Oh iya. Oke, bisa agak deket, soalnya nggak terlalu kelihatan, masih cuma putih doang. Iya. Agak deketan lagi gitu. Kalau Bisa di ya? East itu yang paling tinggi clinical support. Kalau di North itu sama clinical support juga. Terus kalau di South itu salaries. Kalau di West sama salaries juga. Di North apa? Kalau di North tadi clerical support. Oke. Di North itu clerical support. Kalau di South? Kalau di South itu salaries. Di South itu salaries. Oke. Di West? Di West itu salaries juga. Oke, sip. Nah, gimana cara buatnya? Cara buatnya adalah Pak Mulis nanti tolong dicatat alamatnya ya. Ini caranya adalah teman-teman bisa masuk ke list function gitu ya. Lalu sorot langsung ke bawah. Teman-teman buatkan satu buah pivot table. Gitu ya. Teman-teman bisa buatkan satu buah pivot table, lalu masukkan dalam satu buah worksheet. Yang saya minta tadi apa? Yang saya minta adalah division. Lalu saya minta lagi adalah kategorinya. Dari masing-masing kategori, mana yang lebih banyak total sales-nya. Gitu. Nah, setelah itu, kategorinya saya nggak taruh di situ, tapi kategorinya saya taruh di kolom. Gitu kan? Mas, belum di-share screen-nya. Belum di-share. Astagfirullah. Ya, oke. Sudah kelihatan? Saya ulang. Ya, saya ulang. Jadi awalnya adalah saya buatkan satu buah pivot table. Ini saya delete dulu. Saya delete. Oke. Saya buatkan satu buah pivot table, lalu saya masukkan adalah division. Ya. Saya masukkan division. Lalu berikutnya adalah saya masukkan kategori. Kategori saya masukkan ke dalam kolom misalnya. Lalu berikutnya total sales saya masukkan sum. Tapi total sales saya ganti bukannya sum tetapi max. Gitu ya. Kalau misalnya di seperti itu berarti yang paling tinggi adalah untuk is yang paling tinggi adalah kalau misalnya mau kelihatan visualnya, teman-teman juga bisa tambahkan chartnya ya, supaya ngelihatnya lebih enak mungkin. Gitu ya, saya ambil ini, kalau saya klik OK. Ini juga bisa kelihatan lebih, ini juga bisa kelihatan lebih jelas. Kalau ada chartnya, itu lebih jelas, kelihatan bahwa kalau misalnya di West, yang paling tinggi adalah salaries. Kalau di South, yang paling tinggi adalah salaries juga. Di North, yang paling tinggi adalah clerical support. Dan di East, yang paling tinggi adalah clerical support. Gitu ya. Jadi, dengan memunculkan data seperti ini, kalau misalnya datanya row, ini data row ya. Kalau data row seperti ini kan kita agak susah untuk melakukan analisanya. Gitu. Kalau misalnya kita sudah punya chart-nya, kita sudah punya pivot-nya, lakukan analisa itu jauh lebih mudah. Kalau misalnya kita tahu, loh ini kok salaries paling tinggi ya di antara semua divisi yang kita punya. Kenapa ya? Ada apa ya? Oh, ternyata di West itu orangnya, karyawannya itu lebih banyak dibandingkan di divisi-divisi yang lain. Gitu. Kalau misalnya kita punya data jumlah employee-nya gitu. Dan di sini juga, kenapa salaries-nya lebih banyak? Oh, karena di sana ada expat-nya misalnya. Oh, di sana ada 3 orang expertise yang
nilai salary-nya itu lebih lebih tinggi dibandingkan divisi-divisi yang lainnya gitu. Kalau misalnya kita sudah punya data dengan chart yang seperti ini, harusnya sih kita akan jauh lebih mudah untuk melihat melihat atau lakukan analisa datanya lebih akurat gitu jadi. Oke. Kita lanjutkan sedikit lagi. Kalau misalnya teman-teman sudah punya satu buah pivot table, gitu ya, teman-teman sudah punya satu buah pivot table, nih saya masukkan ke bawah. Teman-teman sudah punya satu buah pivot table. Kita juga bisa pakai cara lain untuk lakukan analisa, gitu ya. Caranya seperti apa? Caranya adalah teman-teman bisa tambahkan antara pivot dengan sort. Gitu. Jadi seperti ini tadi, kalau misalnya saya punya division, saya punya kategori, lalu saya ingin dapatkan mana nilai yang paling nilai yang paling tinggi, gitu ya, nilai yang paling tinggi. Caranya adalah teman-teman masukkan divisionnya ke row, lalu kategorinya juga ke row. Lalu di sana untuk total sales-nya teman-teman gunakan pakai descending. Gitu. Ya, teman-teman gunakan pakai descending. Karena dengan descending, maka dia akan dapatkan mana ya nilai yang paling tinggi langsung di paling atas. Gitu ya, ini salaries, ini juga di salaries. 180.000, yang ini adalah 212.000. Nah, untuk menampilkan data di dalam pivot table itu dengan pivot chart, caranya banyak. Dan tampilannya juga tergantung dari kita, mau seperti apa gitu. Karena kalau misalnya kita lihatnya seperti ini, chartnya juga akan berubah. Ya, ke sampingnya itu adalah ada divisi dulu, baru ada kategorinya. Lalu angkanya di sebelah kiri. Gitu. Dan di sini juga mudah nih kita lihatnya. Oh, kalau North itu adalah ini, East adalah ini, West adalah ini, South adalah ini. Gitu. Cara yang lainnya yang bisa teman-teman gunakan nanti untuk lakukan analisa data dengan gunakan Excel, tips and triknya teman-teman bisa gunakan ada satu tools di Microsoft Excel yang namanya adalah Power Pivot. Ada yang sudah punya? Ada yang sudah punya Power Pivot? Ada menunya di atas? Setelah help? Belum, Mas. Belum, Mas. Oke. Kalau boleh tahu, Excel-nya versi berapa? Versi Excel-nya bisa dicek dari file. Siapa yang ada itu tadi? Ada Excel 2019. Oke, Mas Ikhwan punya ya? Ada ya? Ada. Oke. Ada, Mas. Dari sini, dari menu file, teman-teman bisa cek versinya, versi Excel-nya itu adalah dari file, di sana ada yang namanya account. Nah, dari account langsung di sana kelihatan product information-nya itu versinya berapa. Gitu ya. Saya pakai yang Microsoft 365 for Enterprise. Jadi saya pakai license-nya adalah license ini. Nah, untuk teman-teman yang masih ada yang pakai Excel 2010, udah nggak ada kan ya? Atau masih ada yang pakai 2010? Masih ada. Masih ya? Oke, kalau misalnya Excel 2010, nanti di-download dulu untuk Power Pivot-nya. Jadi masuk ke Google, lalu nanti di sana ada Power Pivot untuk Excel 2010 atau untuk Excel 2013. Kalau misalnya Excel 2010, nanti di sana ada download-nya nih. Saya akan kasih link download-nya nanti di chat ya, supaya gampang untuk ngekliknya. Saya kasih di chat. Oke.
Di sana untuk yang masih pakai Excel 2010 silahkan diklik linknya untuk lakukan install. Lalu untuk Excel 2013 itu tidak ada file download-nya, gitu ya. Tetapi Power Pivot itu bisa ditemukan di Excel add-in. Jadi teman-teman masuk ke file untuk yang 2013 ya. Untuk teman-teman yang pakai 2013, teman-teman masuk ke file dan 2016 file, oke. Lalu di sana ada option. Saya ulang, dari file sebelah kiri, teman-teman masuk ke option, di bawah account ada feedback, di bawah feedback ada account, ada option. Klik di optionnya, lalu nanti di Excel option, dua terbawah di sana ada add-ins. Gitu. Nah, di add-ins ini teman-teman bisa ambil ya, teman-teman bisa ambil satu buah add-in. Nanti kalau misalnya nggak ada file DLL-nya, saya bisa kirimin untuk yang versi 2013. Di sana ada yang namanya com add-in. Paling bawah di sana ada manage, lalu pilihnya adalah com add-in. Setelah com add-in, di sana klik go. Nah, biasanya Excel 2013, 2016, Power Pivot-nya sudah ada, tapi belum di-enable oleh kita. Jadi gimana cara enable-nya? Tadi, ya teman-teman masuk ke file, lalu di sana ada option, di option paling kedua di bawah ada add-ins, di add-ins di paling bawah di sana ada manage, dipilih yang com add-ins. Setelah dipilih yang com add-ins, di sana kita klik go. Setelah go, kita pilih deh, di sana ada Power Pivot. Kalau ada Power View juga, bisa ditambahkan juga Power View. Gitu. Nah, kalau misalnya sudah, nanti langsung muncul tuh. Gitu ya. Langsung muncul menu yang namanya adalah Power Pivot. Gitu. Nah, Power Pivot ini adalah satu buah fungsi di Excel buat kita, ya, buat kita melakukan analisa lebih baik. Jadi kita bisa menggabungkan data yang tidak hanya dari Excel. Teman-teman punya data dari mana? CSV, ambil. Teman-teman punya data dari merchant-merchant, vendor-vendor, rumah sakit, dan segala macam dalam bentuk text file, bisa diambil. Dalam bentuk akses database bisa diambil. Bisa connect dengan SQL Server, bisa connect dengan SAP, bisa connect dengan Oracle, bisa connect dengan manapun gitu ya. Kita gabungin jadi satu di sini. Gitu ya. Di sini kita bisa gabungkan multiple data masuk ke dalam Excel, lalu Excel yang ngolah. Gitu ya. Jadi Excel-nya teman-teman itu fungsinya itu keren banget sebenarnya. Bisa melakukan pengolahan data dari data manapun. Gitu. Ini pada saat saya klik manage, langsung dia ambil beberapa worksheet yang dikenali oleh Excel memiliki relation antara satu worksheet dengan worksheet yang lain. Saya punya customer info, di sana ada customer ID atau customer name. Di dalam customer info ada customer ID. Di dalam order info, di sana ada customer ID. Di dalam customer, di sana ada customer ID. Karena data tersebut itu ada di dalam ini, ya di sini ada order info. Ini ada sheet order info. Saya juga punya worksheet namanya adalah customer info. Dan saya juga punya worksheet namanya adalah apa tadi? Order kalau nggak salah. Sales data media, bukan. Ada order info, ada customer info, ada
Oh, dari apa nih? Ini dari akses ini. Jadi karena kita punya dua worksheet ini dengan satu kolom yang mirip, maka Power Pivot akan mengambil worksheet tersebut dan di relationkan, gitu ya, akan dihubungkan. Tahu dari mana kita? Di sana ada design, lalu ada manage relationship. Ini langsung ketahuan nih. Antara order info dengan customer info, antara order info dengan customer view. Ini langsung kelihatan relationship-nya. Jadi kalau misalnya kita lihat dalam bentuk apa ya? Sebentar. Dalam bentuk gambar kali ya lebih enak. Kita hanya bisa melihat relationship-nya seperti ini, about. Nah, kalau misalnya sebelumnya kan teman-teman kalau pakai pivot table yang asli di Excel, kan kita nggak bisa gabungkan antara satu worksheet dengan worksheet yang lain, betul nggak? Siapa yang bisa gabungkan antar dua worksheet jadi satu pivot table? Ada yang bisa? Pakai data model. Nah, data model kan pakai Power Pivot sama pivot table. Ya kan? Ya mungkin kalau tanpa pivot table kan nggak bisa kan? Kalau tanpa Power Pivot kan nggak bisa. Kalau ini kan ada data model. Makanya data modelnya adanya di Power Pivot. Kalau misalnya tanpa Power Pivot, teman-teman tidak bisa menggabungkan dua worksheet menjadi satu pivot table. Gitu loh. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin menggabungkan beberapa worksheet menjadi satu pivot table, teman-teman butuh yang namanya Power Pivot. Jadi pivot table-nya lebih powerful dengan menggabungkan beberapa worksheet jadi satu buah pivot table. Kalau misalnya kita sudah punya Power Pivot-nya, maka di sana baru bisa kita lakukan pivot table, gitu ya, antara satu worksheet dengan worksheet yang lainnya. Saya mau gabungkan antara customer info, ini satu worksheet, dengan order info. Gitu. Kalau kita lakukan yang normal, ya, kalau kita lakukan yang normal, antara customer info dengan order info di sini kita lakukan pivot, ya, saya buatkan pivot misalnya. Saya masuk ke data, saya masuk ke insert, saya lakukan pivot table, dibuatkan satu buah worksheet, lalu di dalam worksheet, ya, choose field to add, saya masukkan adalah, ini hanya satu nih. Ya, kalau misalnya di bawahnya memang ada tulisannya more table, tapi begitu kita klik more table, do you want to create new? Ingat, do you want to create new pivot table? Ya kan? To use multiple table in your analysis, a new pivot table needs to be created using data model. Jadi kita harus punya data model dulu. Nah, data model menunya di mana? Data model menunya ada di Power Pivot. Tanpa ada Power Pivot, teman-teman tidak bisa buatkan data model. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin buatkan satu pivot table, tapi berasal dari beberapa worksheet, maka teman-teman harus buatkan dulu data modelnya. Gitu ya. Kita harus buatkan data modelnya. Di sana kita pilih misalnya, oh ini yang tadi ya. Oke. Ini pada saat saya buatkan pivot table, ya, baru kita bisa punya multiple table di sini. Ada customer info, customer name dengan apa ya, country misalnya.
Ya, taruhnya adalah di kolom. Country-nya taruhnya di sini. Taruh di filter aja. Lalu berikutnya adalah kita gabungkan dengan order infonya. Gitu. Order infonya itu adalah shipping-nya berdasarkan apa misalnya. Masuk ke kolom. Ups, panjangannya. Gitu. Jadi kalau misalnya kita sudah punya data model, kita bisa buatkan, menggabungkan antara beberapa sheet menjadi satu pivot table. Oke, jadi silahkan teman-teman kalau misalnya ada yang belum ada Power Pivot-nya, teman-teman install dulu Power Pivot-nya supaya bisa memungkinkan teman-teman menggabungkan dari beberapa worksheet menjadi satu buah pivot table. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, mungkin untuk waktunya Pak Dwi, kami... Oh, di sana sudah jam 9 ya? Iya. Tapi kalau kami sih nggak masalah Pak Dwi, karena kan justru kami yang nggak enak sama Pak Dwi ini, karena kan pembicaraan awal kami cuma 90 menit. Sementara Pak Dwi sudah meluangkan waktu lebih ini bersama teman-teman BPJS Kesehatan. Oke. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya. Ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Izin bertanya, Pak. Silakan, Mas Aditya ya? Iya, saya Adit dari KC Pontianak, Pak. Oke. Mau bertanya, untuk membandingkan data itu kan tadi harus kemiripannya harus 100% ya, Pak ya. Bagaimana jika kita mau membandingkan dua data yang kemiripannya tidak 100%, tapi kita butuh membandingkan itu, gitu. Karena misal contoh dari nama yang di database kami ada nama To, tapi kalau kita ambil dari datanya dinas lain itu menggunakan gelar Pak gitu. Jadi kita mengambil kemiripan sekitar 90% atau berapa. Jadi tetap bisa kita bandingkan gitu Pak. Selain menggunakan Fuzi Lookup, mungkin ada tambahan aplikasi kalau kemarin diajarin teman saya, cuman ada cara lain nggak selain itu Pak? Untuk membandingkan, kita pengen tetap membandingkan dengan kemiripan yang tidak 100% gitu, misal 90%, 95% gitu, supaya tetap bisa dibandingkan tanpa harus ngotak-ngatik data yang dikasih itu, Pak. Oke, kalau nama mungkin agak susah ya, kalau misalnya kita ingin menggabungkan nama, tetapi ketika keduanya memiliki memiliki nomor induk kependudukan NIK atau memiliki tanggal lahir gitu, itu akan lebih mudah karena kalau misalnya kita mau compare atau membandingkan data nama di source data yang lain dari dinas yang lain, itu ada gelarnya, ada insinyurnya, ada SH-nya gitu ya, sedangkan di data kita itu kosong plong, nggak ada gelar apapun, misalnya cuma ada nama. Nah, nggak usah itu. Kadangkala kalau misalnya kita ingin lakukan compare dua nama gitu ya, di sini tulisannya adalah M. Iqbal, di sana tulisannya adalah Muhammad Iqbal. Secara NIK dia sama, secara tanggal lahir dia sama, tetapi namanya kok beda gitu loh. Nah, inilah sebenarnya tergantung kita ingin lakukan comparing apa. Kalau cuma nama kayaknya nggak bisa deh, agak sulit kita, karena orang Indonesia pada saat mengisi satu form data gitu ya di tempat yang ini, dia ngisinya biasa gitu ya tanpa ada gelar. Ketika dia ngisinya di sini dia pakai gelar. Itu menyulitkan kita sebenarnya ketika kita bekerja melakukan combining data itu. Jadi saran saya jangan compare berdasarkan nama, tapi compare berdasarkan dari kolom yang lain. Kalau ada. Kalau tidak ada cara lain sebelum kita lakukan manipulasi dulu datanya. Gitu. Kita manipulasi dulu datanya, kita hilangkan gelarnya misalnya. Kalau misalnya kita mau compare gelar ya, kita hilangkan dulu gelarnya. Kalau misalnya kita sudah hilangkan gelar, baru bisa kita compare. Kalau tanpa itu harus pakai tools yang
Biasanya kalau untuk data-data seperti itu, tools-nya kalau nggak machine learning, ya artificial intelligence. Harus pakai tools itu. Kalau cuma Excel doang sih nggak mungkin. Gitu sih, sepengalaman saya. Baik Pak, terima kasih Pak. Berarti lebih dicari yang ada kategori yang lebih bisa dibedakan ya, yang mirip lah. Yang mirip, tanggal lahir misalnya, atau NIK, nomor induk kepegawaian misalnya, itu lebih mudah buat kita. Gitu. Baik, terima kasih Pak. Ada lagi? Ada lagi, Bapak Ibu, teman-teman yang mau bertanya? Silakan open mic. Kalau dari saya mungkin Pak Dwi, mungkin karena ya ilmu Excel saya masih sangat kurang. Mungkin Pak Dwi bisa ngasih info mungkin untuk teman-teman yang ingin mengupgrade skill Excel-nya, apakah ada semacam training atau semacam apa untuk teman-teman bisa akses mungkin apakah melalui online ataupun melalui offline. Infonya bisa didapatkan dari mana Pak? Mungkin itu Pak. Oke. Sebenarnya saya sedang mempersiapkan satu buah e-course. Saya siapkan e-course untuk Excel gitu ya. Jadi kumpulan beberapa function saya buatkan di situ. Nanti saya akan informasikan kalau dari webnya itu adanya saya catat di chat ya. Webnya nanti akan ada di chat, sudah saya kasih. datatreasureid.tech itu adalah web saya. Saya sedang mempersiapkan beberapa beberapa course gitu. Ada yang free dan ada yang berbayar juga, tetapi berbayarnya juga relatif murah. Paling mahal itu cuma 50.000 gitu. Jadi teman-teman bisa akses itu selamanya. Wah, 50.000 murah sekali. Iya. Jadi saya sengaja membuatnya lebih lebih friendly buat harganya. Kenapa? Karena saya ngerasa bahwa banyak customer teman-teman saya bahkan gitu ya, teman-teman trainer itu Excel-nya license beli 1,2 juta setahun gitu kan. Tetapi dipakainya cuma buat ngitung-ngitung gitu doang gitu loh. Analisanya nggak bisa dan segala macam. Akhirnya udahlah nanti ini saya lagi siapin semua videonya, sudah jadi e-course sebenarnya, cuma belum saya launch. Rencananya insya Allah di paling akhir lah ya, itu di bulan awal Agustus itu akan saya launch, dan harganya memang sangat fantastis. Kenapa saya buatkan itu? Karena nanti teman-teman punya satu kayak belajar training di kelas aja. Ada step by step-nya, ada kuisnya, lalu ada tugasnya. Kalau misalnya nanti tugasnya nggak dikumpulkan, nggak boleh masuk ke step berikutnya. Oh, mantap. Gitu. Jadi sudah semacam ada dibuatkan kurikulum seperti itu. juga Pak ya, semacam ada kurikulum gitu. Betul. Ya, jadi dari level basic, intermediate sampai advance. Ya, jadi mungkin teman-teman jangan, apalagi mungkin yang ilmunya masih sederhana, jangan langsung yang betul. Wah. Jadi untuk naik ke level berikutnya nanti ada kuisnya, kuis dikerjakan, nanti baru boleh lanjut. Kalau kuisnya nggak dikerjakan nggak boleh lanjut. Karena saya hanya ingin membantu teman-teman yang memang benar-benar serius untuk belajar gitu kan. Makanya kita kasih kuis dan segala macamnya, walaupun harganya murah tapi mudah-mudahan manfaat nanti buat banyak orang sih. Untuk yang trainer itu Pak, apakah ada durasi waktu? Misalkan rentan 1 minggu atau 1 bulan atau mungkin berapa hari sekali akses itu Pak, atau bagaimana? Atau selamanya? Aksesnya itu selamanya. Oh, jadi 50.000 itu untuk daftar saja sudah akses selamanya? Ya, selamanya. Untuk satu course misalnya yang untuk basic sama intermediate itu 50.000 misalnya. Nanti yang advance harga 50.000 lagi. Iya. Gitu. Lalu nanti kumpulan Office nanti di sana ada Outlook juga, ada Word juga, ada PowerPoint juga, tips and triknya. Itu saya jual paling mahal segitu.
Normal antara 25 sampai 35 saya jual. Mantap. Ya Pak, nanti izin diinfokan Pak ya. Nanti kami pantau Instagramnya Bapak, terus nanti kami infokan ke grup Telegram kami. Jadi untuk teman-teman yang ingin join, saya pikir kalau cuma 50.000 mungkin teman-teman banyak yang bisa itu Pak. Karena apalagi ilmu ini kan sangat penting, apalagi teman-teman yang DJP-nya memang sehari-hari olah data, bermain data ya. Betul. Sangat penting. Betul. Oke, mungkin ada lain dari Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Jika ada yang bertanya, mumpung masih ada Pak Dwi ini. Silakan open mic. Mas mau nanya lanjutan dari Power Pivot tadi sedikit. Ya. Silakan. Kalau tadi itu kan Power Pivot untuk menggunakan dua table yang memiliki kesamaan data ya. Ya. Nah, gimana kalau misalnya kita kan ngolah data banyak nih Mas. Misalnya katakanlah di atas 1 juta. Sedangkan satu sheet itu kan maksimal 1 jutaan. Nah, misalnya kita bagi per sheet-nya di bawah 1 juta, tapi kita mau ngolah pivotnya itu digabung gitu, bisa nggak ya? Kalau secara source datanya memang 1 juta record, gitu. Tapi ketika kita ingin membuatkan Power Pivot-nya itu, dia tidak bisa dibilang sih nggak ada batasan jumlah record di situ. Kalau misalnya nanti punyanya 2 juta record pun, karena kita nggak buka, gitu. Akan lebih baik memang, kalau yang besar-besar itu saya sarankan, karena kalau misalnya memang tidak ada kalkulasi dan yang lainnya, saya sarankan untuk disimpannya dalam bentuk CSV atau TXT. Gitu. Jadi simpan dulu di sana, supaya nanti teman-teman bisa bisa ngolahnya itu tetap di Power Pivot dengan data yang cukup banyak. Karena Power Pivot itu tidak berbatas hanya jumlah row-nya Excel. Power Pivot bisa mengambil data dari Oracle, tadi saya bilang, SQL Server, SAP, dan yang lainnya. Itu dia bisa ambil semua datanya. Jadi nggak ada, mau datanya itu lebih dari 1 juta pun nggak ada isu. Itu bisa dilakukan. Oke, terima kasih. Ya. Oke. Masih ada teman-teman yang lain? Bapak Ibu? Silakan. Ya, Mas. Ya, silakan Bu. Pak, itu kalau tadi data yang lebih besar dari 1 juta itu ada batasan nggak Pak? Maksudnya kalau big data, apakah ada peluang juga untuk tetap bisa diolah di Excel? Terima kasih Pak. Bisa kalau di pivot table-nya, di Power Pivot bisa. Tetapi tidak dalam bentuk Excel worksheet. Oh, artinya kalau langsung kita olah dalam bentuk pivot table itu memungkinkan Pak ya, walaupun datanya data big data gitu ya? Kalau dalam Power Pivot ya, bukan pivot table. Power Pivot memungkinkan. Oh, di Power Pivot, oke. Iya. Ya, makasih Pak. Ya. Memang datanya udah cukup banyak ya berarti ya? Ya, karena seluruh Indonesia kayak. Tapi harusnya KCP itu kan per apa ya? Per provinsi atau per kota ya? Per kabupaten, Pak. KCP per kabupaten. Beberapa kabupaten. Cuma ada kabupaten yang namanya istilahnya kantor operasional, dia dibawahi sama cabang begitu. Iya, iya. Tapi ini kan sebenarnya dari hasil ini ya, dari hasil visit masyarakat ke ini kan, ke rumah sakit kan, berarti kan itu yang diolah kan berarti datanya ya. Ya, ada juga Pak data kepesertaannya. Ya maksud saya kalau data kepesertaan sudah let's say pertumbuhannya mungkin kalau sekarang semuanya sudah masuk, pertumbuhannya nggak terlalu besar. Kecuali memang seiring dengan pertumbuhannya jumlah penduduk Indonesia. Tetapi kalau berkenaan dengan jumlah visiting si peserta ke rumah sakit, itu kan kita nggak pernah bisa prediksi kan. Ada satu orang yang bisa berkali-kali sebulan ke rumah sakit, berarti kan recordnya juga akan nambah ke kita juga kan, berarti kan. Oke, Ibu Nurwida buka open mic.
Ada yang disampaikan, Bu? Oh, langsung ditutup. Oke, mungkin kalau sudah tidak ada ya kita akan tutup ya kegiatan kali ini. Atau masih ada? Baiklah, mungkin cukup ya Pak untuk malam ini. Jadi terima kasih. Kami atas nama rekan-rekan Duta BPJS Kesehatan yang sempat bergabung. Tadi saya lihat mencapai 150 orang Pak. Pada saat Bapak presentasi yang join live itu 150 orang. Namun mungkin ada yang keluar karena memang mungkin bahkan ada yang japri saya juga tadi. Otak saya nggak mampu ini ikut ini. Terlalu katanya. Saya pun juga pribadi Pak merasa gimana ya? Saya cuma mampu melihat saja dan mungkin akan mengulang nanti melalui record yang video. Silakan. Dan mungkin teman-teman yang tidak sempat live pada malam hari ini akan mengikuti juga recording ini ketika kami share di grup Telegram kami. Baiklah, mungkin itu kami atas nama rekan-rekan BPJS Kesehatan seluruh Indonesia tentu mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Dwi. Semoga apa yang disampaikan pada malam hari ini bernilai ibadah Pak ya. Amin, amin. Tentu ilmu yang dibagikan suatu waktu tentu akan dimanfaatkan. Mungkin bukan saat ini, tapi bisa jadi di masa akan datang. Mungkin bukan kita pribadi, tapi bisa jadi rekan kita atau keluarga kita yang kita bisa sampaikan terkait ilmu ini. Jadi tentu ilmu yang dibagikan ini kelak akan menjadi amal jariah bagi Pak Dwi dan keluarga nanti. Amin. Ya. Mungkin itu dalam pelaksanaan kegiatan ini kami juga mengucapkan permohonan maaf Pak apabila dalam pelaksanaan kegiatan maupun dalam tahap mulai pembicaraan awal, negosiasi, pada saat saya mengundang Bapak sampai berakhirnya kegiatan ini, mungkin ada salah kata maupun perbuatan, tentu kami sama-sama. Dan semoga Pak, kita bisa bertemu di kondisi yang offline mungkin Pak, kita bisa bertemu langsung. Amin, dan amin. Teman-teman BPJS Kesehatan seluruh Indonesia, tentu Bapak sangat kami harapkan mungkin bisa membagi training langsung dalam situasi mungkin yang offline dan agar bisa mungkin lebih berinteraksi lagi dengan teman-teman semua. Oke. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih untuk Bapak Ibu leader. Mungkin belum sempat ada yang menyapa juga, tapi yang jelasnya teman-teman yang bergabung sudah mewakili seluruh Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke. Teman-teman banyak yang bergabung dan alhamdulillah pada antusias. Sampai penutupan pun ini peserta masih 95 orang dan memang ini merupakan rekor pertemuan kami Pak melalui aplikasi Zoom. Biasanya yang paling banyak itu cuma 50 orang yang join. Namun kemarin karena pas saya share poster kegiatan Bapak ini, teman-teman banyak yang japri dan ini akhirnya BPJS Cabang Pati menawarkan saya bahwa mereka punya akun Zoom yang bisa menampung 500 orang. Makanya inilah yang kami pergunakan dan namun mungkin karena memang besok Pak adalah hari kerja dan beberapa teman-teman juga ada di waktu Indonesia Tengah dan waktu Indonesia Timur sehingga mungkin terlalu kemalaman bagi teman-teman sehingga bisa menikmati materinya pada esok hari saja Pak. Mungkin itu demikian mungkin ada closing statement dari Pak Dwi untuk teman-teman sekalian. Silakan Pak. Hanya satu pesan yang mungkin saya bisa kasih ke teman-teman bahwa berapapun data yang teman-teman punya, kalau tidak diolah, itu akan jadi sampah. Jadi teman-teman perlu olah, perlu lakukan analisa supaya bisa berguna nanti untuk di dalam korporasi teman-teman. Itu aja, Pak Mulis. Siap. Ya, terima kasih. Izin kami tutup room kelas ini. Kami ucapkan bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Dwi, Mas Momo. Terima kasih Pak. Terima kasih Mas Momo. Teman-teman sekalian yang sempat bergabung. Iya Mas Momo. Terima kasih. Semoga bermanfaat ya ilmunya. Amin, amin. Amin. Ya. Izin kami tutup ya kelasnya. Ya. Terima kasih.